Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 48. Berita tentang terbunuhnya ular hijau itu sampai juga ke Kunlun Pai. Para Tosu yang menjadi pimpinan Kunlun Pai mendengar hal ini dan ada perasaan tidak senang di dalam hati mereka mendengar ada orang luar yang datang membunuh ular hijau itu. Akan tetapi, mereka tidak menganggapnya sebagai urusan besar, maka mereka mengutus 2 orang murid pertengahan itu untuk melakukan penyelidikan dan menanyakan siapa gerangan pendekar yang mampu membunuh ular hijau yang amat berbahaya dan tangguh itu. 2 orang Tosu itu adalah Lim Chu dan San Chu, yaitu si hidung bengkok dan si mata lebar. Mereka mendatangi dusun naga hijau dan ketika mereka mendengar bahwa yang membunuh ular hijau adalah seorang pendekar bersama 2 orang wanita, mereka tertarik sekali. Apalagi mendengar bahwa 3 orang pendekar itu masih tinggal di tempat di mana mereka membunuh ular, dengan mendirikan pondok-pondok sederhana dan seperti melakukan tapa, 2 orang Tosu itu segera pergi menyelidiki dan mereka bertemu dengan Cisian. Malang bagi mereka, kekaguman mereka itu diterima dengan salah oleh Cisian sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan San Chu terluka cukup parah. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Kunlun Pai adalah Tian Heng Tosu, seorang kakek berusia 60 tahun yang jarang keluar dari tempat pertapaannya. Urusan perkumpulan dipegang oleh seorang wakilnya, yang menjadi sutenya sendiri, yaitu Tian Kong Tosu, seorang Tosu yang usianya juga sudah 60 tahun, bertubuh tinggi kurus dan bersikap lembut karena selain ahli ilmu silat tinggi, juga Tian Kong Tosu ini seorang sastrawan yang pandai. Memang para anggota Kunlun Pai tidak pernah ada yang menjadi pemberontak dan tidak ada pula yang menjadi pembesar atau prajurit pemerintah, akan tetapi dari ketuanya sampai para muridnya, mereka adalah patriot-patriot sejati yang mencinta tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, tentu saja dengan adanya penjajahan bangsa Manchu terhadap Tiongkok, diam-diam mereka semua merasa sedih sekali dan hal ini pula yang membuat Tian Heng Tosu seperti enggan berurusan dengan dunia. Ketika bangsa Manchu mulai menyerbu Tiongkok, para pendekar Kunlun Pai ikut pula berjuang menghalau musuh, namun kekuatan Manchu tidak dapat dibendung dan akhirnya bangsa Manchu berhasil menguasai Tiongkok. Semua adalah karena kelemahan kaisar sendiri. Dan bangsa Manchu yang pandai itu makin memperkuat diri sehingga cengkeraman mereka di bumi Tiongkok amat kokoh kuatnya dan semua usaha para patriot untuk memberontak dan menentang penjajah ini gagal belaka. Hal inilah yang membuat hati Tian Heng Tosu menjadi tertekan dan dia selalu menyembunyikan diri dalam pertapaan dan memesan kepada semua murid agar jangan lancang dan ceroboh menentang pemerintah yang amat kuatnya itu. Biarpun dia selalu menyembunyikan diri, bukan berarti bahwa Tian Heng Tosu tidak memperhatikan keadaan perkumpulannya. Dia setiap sepekan sekali menerima laporan dari sutenya, yaitu Tian Kong Tosu tentang keadaan di luar, dan mendengar betapa kaisar yang sekarang ini sewenang-wenang, bahkan membakar kuil Xiao Imsi dan sebagai seorang bekas murid Xiao Lim Pai telah murtad terhadap perguruan itu, Tian Heng Tosu menjadi semakin prihatin. Dan selain dia tetap memperhatikan perkumpulannya, juga siang malam tiada hentinya dia menurunkan ilmu-ilmunya dan menggembleng seorang murid yang paling disayangnya, yaitu seorang pemuda yang bernama Chia Han Beng. Walaupun pemuda itu baru berusia 21 tahun, namun dia hampir dapat menguasai semua ilmu yang dimiliki gurunya, yaitu ketua Kunlun Pai yang sakti itu. Demikianlah keadaan Kunlun Pai secara singkat dan kita ikuti kembali Cisian yang membayangi 2 orang Tosu Kunlun Pai itu. Setelah melewati puncak yang tertutup salju, akhirnya Cisian melihat Tosu berhidung bengkok itu membawa sutenya yang dipanggul ke dalam sebuah kumpulan bangunan dikelilingi pagar tembok. Dari atas puncak, nampak oleh Cisian bahwa bangunan itu sudah kuno dan amat sederhana namun kuat, dan di tengah-tengah kelompok bangunan itu terdapat bangunan seperti kuil. Wuungan atap kuil itu dihias dengan ukiran sepasang naga berebut mustika. Ia tidak berani sembarangan memasuki tempat yang tampak sunyi itu, karena melihat betapa Tosu berhidung bengkok itu mampu memanggul sutenya dan berlari tanpa berhenti sampai demikian jauhnya. Ia tahu bahwa Tosu itu lihai dan tentu di tempat itu terdapat banyak orang pandai. Cisian berindap-indap menghampiri sebelah depan pagar tembok dari jauh saja sudah nampak olehnya huruf-huruf yang ditulis dengan gaya yang amat gagah, tertulis di atas papan depan pintu gerbang. Yang nampak paling besar dan mengejutkan hatinya adalah tulisan 3 huruf yang berbunyi, Kun El Wen Pai. Jantungnya berdebar tegang.
Inikah pusat perkumpulan Kunlun Pai yang kabarnya merupakan partai persilatan besar yang memiliki banyak pendekar yang pandai itu? Tentu saja ia sudah sering mendengar tentang Kunlun Pai yang terkenal di seluruh dunia Kang Ou. Alisnya berkerut. Ia mendengar bahwa Kunlun Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang melahirkan pendekar-pendekar sakti. Akan tetapi mengapa dua orang Tosu itu demikian kurang ajar dan biarpun mereka memiliki kepandaian yang lumayan, namun tidak cukup tinggi seperti yang pernah didengarnya tentang Kunlun Pai? Nama perkumpulan ini membuat ia bersikap hati-hati dan membuat ia mengenang kembali apa yang terjadi tadi. Setelah menggunakan pikiran yang dingin, tidak terbakar oleh perasaan marah, diam-diam Dara ini harus mengakui bahwa dua orang Tosu itu sesungguhnya belum dapat dikatakan kurang ajar. Wajarlah kalau dua orang Tosu itu terkejut melihatnya, dan wajar pula kalau seorang di antara mereka memuji kecantikannya. Ia sendiri yang terburu nafsu dan marah-marah, malah memaki dua orang Tosu itu. Betapapun juga, setelah membayangi sampai di sini, ia harus memasuki tempat itu dan melihat apakah benar bahwa dua orang Tosu itu adalah orang-orang Kunlun Pai. Kalau memang benar, masih belum terlambat baginya untuk minta maaf. Melihat keadaan yang sunyi, timbul keberanian hati Cisian dan dengan gerakan ringan sekali ia sudah meloncat ke atas pagar tembok itu dan sejenak diamatinya sebelah dalam. Juga sunyi dan tidak nampak seorang pun manusia, maka ia menjadi penasaran dan meloncatlah ia ke dalam. Kemudian, karena ia merasa bahwa mengintai dari atas genteng merupakan keadaan yang paling aman karena dari situ ia dapat melihat ke sekelilingnya, Dara ini lalu meloncat lagi ke atas genteng yang paling rendah, tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Dari sini ia berloncatan ke atas genteng dari bangunan yang paling besar yang terletak di belakang kuil. Dari atas genteng, ia mengintai dengan menggeser dua buah genteng. Ia melihat sebuah ruangan yang cukup luas di bawah bangunan itu dan sungguh mengherankan sekali, kalau tadi tempat amat sunyi seolah-olah tidak ada penghuninya, ternyata di dalam ruangan itu terdapat banyak orang. Mereka semua terdiri dari Tosu-Tosu yang kebanyakan sudah berusia 50 tahun lebih, duduk bersila membuat lingkaran lebar di atas lantai yang beralaskan tikar. Dan di antara belasan orang Tosu ini, nampak seorang Tosu yang usianya sudah 60-an tahun, bertubuh tinggi kurus, sikapnya tenang dan wajahnya lembut dan ramah. Di depan Tosu ini nampak Tosu hidung betet berlutut dan Tosu mata lebar yang terpukul pingsan tadi rebah telentang di depan Tosu tua. Biarpun mereka itu belasan orang jumlahnya, namun semua diam dan tidak mengeluarkan suara, bahkan tidak bergerak, duduk bersila seperti orang dalam samadhi. Hanya Tosu tua itulah yang menggerakkan jari tangannya menotok beberapa kali setelah memeriksa tubuh Tosu bermata lebar yang sudah siuman akan tetapi masih nampak menyeringai kesakitan itu. "Nah, engkau sudah sembuh, boleh bangkit sekarang," kata Tosu tua itu dengan halus. Dan Tosu mata lebar lalu bangkit dan benar saja, dia tidak lagi merasa nyeri dan cepat dia berlutut menghaturkan terima kasih. "Sekarang, ceritakan apa yang telah terjadi," katanya kemudian. Tosu berhidung bengkok yang menjadi suheng dari Tosu yang pingsan tadi segera menceritakan pengalamannya bersama sutenya ketika mereka berdua melakukan penyelidikan ke dusun Naga Hijau tentang berita dibunuhnya Naga Hijau itu. Tecu berdua menyelidiki ke dalam dusun itu dan dari para penduduk Tecu mendengar bahwa yang membunuh ular itu adalah seorang pria gagah perkasa bersama istrinya dan seorang dara muda. Menurut cerita mereka, tiga orang itu memiliki ilmu kepandaian seperti dewa. Karena Tecu mendengar bahwa tiga orang itu masih berada di dalam hutan, bahkan membuat dua pondok dan tinggal di situ melakukan samadhi, Tecu berdua lalu melakukan penyelidikan ke sana. Semua Tosu mendengarkan penuturan itu dengan hati tertarik, bahkan Cisian sendiri juga ikut mendengarkan dan ia ingin tahu apa yang akan diceritakan oleh dua orang ini tentang dirinya. Tecu berdua melakukan penyelidikan ke dalam hutan dan kami terkejut bukan main ketika bertemu dengan seorang dara muda yang cantik seorang diri di hutan itu. Kemudian Limcu, Tosu hidung bengkok itu menceritakan pengalamannya bersama sutenya ketika menegur dara itu sehingga timbul percekcokan yang disusul dengan perkelahian. Segala yang terjadi diceritakannya tanpa ada yang ditutupi. Mereka menceritakan betapa dara itu menjadi marah ketika mereka mengucapkan kata-kata kagum, dan betapa dara itu menyerang lebih dulu kemudian memaki-maki mereka dengan kata-kata menghina sehingga timbul perkelahian. Betapa dara itu amat lihainya sehingga sutenya roboh pingsan. Mendengar cerita Tosu itu yang demikian jelas tanpa ditutup-tutupi,
tanpa menyembunyikan kesalahan diri sendiri atau membela diri sendiri, wajah Cisian berubah merah. Mendengar penuturan yang jelas itu, ia melihat kembali segala yang terjadi dan merasa betapa ia sudah bersikap keterlaluan karena salah sangka. Ia mengira bahwa Tosu-Tosu itu mata keranjang dan kurang ajar, dan tanpa penyelidikan lebih dulu ia sudah marah-marah. Kini nampaklah ia betapa tanpa adanya Kam Hong di sampingnya, ia memang merupakan seorang muda yang pemarah dan ceroboh sekali. Akan tetapi ia mendengarkan terus, ingin tahu tanggapan para Tosu di situ, terutama Tosu tua yang halus dan berwibawa itu. Xiancai. Tidak ada akibat tanpa sebab, dan sebab itu selalu berada di dalam diri sendiri. Lincu dan Sancu, kalau kalian mau mengamati diri sendiri, akan nampak jelaslah bahwa walaupun kalian tidak mempunyai niat buruk, namun kalian telah bersikap sembrono dan mengeluarkan kata-kata tanpa diteliti dan sembarangan saja sehingga kalian menimbulkan kemarahan nona itu. Dan nona itu pun agaknya terlalu mengandalkan kepandaiannya sehingga ia menjadi ringan tangan, mudah saja memukul orang. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian agar lain kali bersikap tenang, jangan sampai menimbulkan perkiraan orang bahwa kalian adalah Tosu-Tosu yang kurang ajar. Kakek itu menarik napas panjang. Ini adalah akibat keadaan, betapa banyaknya orang-orang yang berpakaian pendeta, yang bersikap seperti orang suci, ternyata masih menyimpan kecabulan di dalam hatinya. Kemudian Tosu itu mengangkat mukanya ke atas, ke arah tempat Cisian mengintai, dan darah itu terkejut bukan main melihat sepasang mata yang seolah-olah mencorong dan sinarnya seperti menembus genteng. Nona, sejak tadi Nona sudah mengintai dan mendengarkan segalanya. Kami tidak menyimpan rahasia, maka kalau ingin bicara, silakan turun. Cisian terkejut sekali dan merasa malu. Ia ingin lari dari situ, akan tetapi ketika ia bangkit berdiri dan menengok, ternyata tempat yang tadinya sunyi itu kini penuh dengan Tosu yang berbaris rapi, menjaga dan mengurung tempat itu seperti pagar manusia yang berdiri diam seperti patung. Bangunan di mana ia mengintai di atas itu terkurung oleh belasan Tosu, dan di atas pagar tembok juga nampak beberapa orang Tosu berdiri, dan pintu gerbang juga dijaga ketat. Taulah ia sekarang bahwa tempat itu sama sekali bukan sunyi, dan juga sama sekali Kunlun Pai bukan perkumpulan yang lengah, melainkan ia sengaja dibiarkan masuk dan setelah ia masuk, barulah jalan keluarnya tertutup. Cisian menjadi marah dan ada dorongan hatinya untuk keluar dan mengamuk, akan tetapi ia teringat bahwa ia bukanlah seorang pencuri, bahwa kedatangannya hanya ingin tahu lebih banyak tentang dua orang Tosu tadi. Sudah kepalang basah, pikirnya. Lebih baik menyelam sekali. Dan ia pun lalu membuka genteng dan meloncat ke dalam ruangan itu dengan gerakan yang amat ringan sehingga ketika kedua kakinya menyentuh lantai ruangan itu, tidak terdengar sedikit pun suara. Begitu Cisian turun, para Tosu itu menggeser diri dan mundur, namun masih duduk bersila seperti tadi dan wajah mereka nampak tenang saja. Tian Kong Tosu bangkit berdiri dan merangkapkan kedua tangan di depan dadanya, memandang dengan wajah berseri dan sepasang mata kagum. Sungguh, tak dapat Pinto menyalahkan murid-murid Kunlun Pai yang mengeluarkan kata-kata pujian kepada Nona. Memang Nona adalah seorang nona muda yang selain cantik, juga memiliki kegagahan luar biasa, dan mengingat betapa Nona masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi, sungguh membuat orang merasa kagum sekali. Wajah Cisian berubah merah. Kini baru ia merasa betapa bodohnya ketika ia marah-marah mendengar pujian dua orang Tosu itu. Ia tidak dapat membedakan antara pujian setulusnya dan pujian yang bersifat menjilat atau pujian orang yang mata keranjang. Pujian yang dikeluarkan dari mulut dua orang Tosu tadi tidak ada bedanya dengan pujian Tosu tua ini. Akan tetapi, Cisian memang memiliki watak keras dan pantang mundur. Ia memang merasa salah, akan tetapi ia merasa malu kalau hanya minta maaf begitu saja. Kalau ia salah, biarlah ia dihukum dan hukumannya sesuai dengan kesalahannya tadi. Maka ia pun cepat menjura kepada Tosu tua itu dan berkata, suaranya lantang sekali dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Totiang, telah lama sekali saya mendengar tentang Kunlun Pai, bahwa Kunlun Pai adalah sebuah partai persilatan besar yang para anggotanya terdiri dari pendekar-pendekar yang lihai. Saya telah salah paham mengira dua orang Tosu Kunlun Pai sebagai orang-orang kurang ajar dan saya sudah kesalahan turun tangan. Oleh karena itu, setelah saya berada di sini, maka saya ingin sekali memperoleh pelajaran dari ketua Kunlun Pai sendiri. Apakah Totiang ini ketua Kunlun Pai? Bukan main ucapan itu, merupakan tantangan halus terhadap ketua Kunlun Pai.
Semua Tosu yang hadir di situ adalah Tosu-Tosu kaum atasan dari Kunlun Pai, dari tingkat 3 ke atas. Mendengar ucapan ini, semua mata ditujukan kepada Cisian dan semua alis dikerutkan. Jarang sekali, bahkan belum pernah, ada orang berani menantang ketua Kunlun Pai, walaupun tantangan itu disembunyikan di balik kata-kata minta pelajaran. Xian Cai. Sungguh seorang dara yang bersemangat baja. Mengagumkan sekali. Nona yang merasa salah ingin menembus kesalahannya dengan membiarkan diri dihajar oleh ketua Kunlun Pai. Sungguh membayangkan ketabahan yang luar biasa sekali. Ucapan itu baru menyadarkan semua Tosu dan kini mereka memandang kagum. Cisian sendiri terkejut karena rahasia hatinya ternyata dapat dilihat sedemikian mudahnya oleh Tosu tua ini. Apakah Totiang yang terhormat ketua Kunlun Pai? Tanyanya, memandang tajam. Ingin ia mencoba kepandaian Tosu tua yang bermata tajam mencorong ini. Tian Kong Tosu menggeleng kepala sambil tersenyum. Bukan, Nona, Pinto bukan ketua Kunlun Pai. Totiang, nama saya Cisian. Harap Totiang suka memberitahu siapa ketua di sini dan suka menyampaikan permintaan saya untuk menerima pelajaran darinya. Ucapan ini pun membayangkan keterbukaan dara itu yang memperkenalkan namanya lebih dulu dan menyampaikan keinginannya tanpa banyak bunga kata-kata lagi. Tian Kong Tosu tertawa dan mengelus jenggotnya. Xian Cai, sungguh membuat hati tua ini menjadi kagum. Nona, Pinto adalah Tian Kong Tosu yang mewakili Suheng Tian Heng Tosu mengurus perkumpulan ini. Ketua kami adalah Tian Heng Tosu, akan tetapi sejak lama beliau tidak pernah keluar dari tempat samadinya. Untuk urusan apapun beliau tidak pernah mau keluar, apalagi untuk melayani Nona yang ingin menguji kepandaiannya. Harap Nona maklum dan tidak mendesak kami. Cisian mengerutkan alisnya. Penolakan tantangan Pibu secara halus ini hanya dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, yang ditantang takut menghadapinya, dan kedua, yang ditantang memandang rendah kepadanya sehingga merasa tidak perlu melayaninya. Dan tidaklah mungkin kalau ketua Kunlun Pai takut kepadanya, maka ia pun mengambil kesimpulan bahwa pihak Kunlun Pai memandang rendah kepadanya sehingga mempergunakan alasan itu karena memandang tidak perlu melayani tantangan seorang muda seperti dirinya. Totiang. Kalau ketua Kunlun Pai merasa terlalu tinggi untuk melayani saya, biarlah beliau mewakilkan kepada jagoan Kunlun Pai yang terpandai untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada saya, sebagai tanggung jawab saya yang tadi telah melukai seorang murid Kunlun Pai. Tian Kong Tosu tersenyum maklum. Tidak ada yang mendendam atas peristiwa tadi, Nona, tidak ada yang menganggap ringan kepadamu. Totiang. Saya tidak akan merasa puas sebelum menerima petunjuk dari Kunlun Pai. Nona, sudah lama Kunlun Pai tidak pernah bentrok dengan pihak manapun juga. Kalau Nona memaksa, sungguh kami merasa tidak enak sekali kepada perguruan Nona. Tidak patutlah kalau kami pihak yang lebih tua menghina Nona yang begini muda, kami tentu tidak ada muka untuk berhadapan dengan perguruanmu, Nona. Jangan khawatir, Totiang. Tidak akan ada orang dari perguruan saya yang menuntut. Ketahuilah, saya tidak mempunyai guru, hanya seorang suheng. Kami berdua adalah keturunan yang mewarisi ilmu dari suling emas. Nah, inilah sulingku dan saya mohon petunjuk dari tokoh Kunlun Pai. Sambil berkata demikian, dara itu sudah mencabut suling emasnya. Melihat cara dara itu mengeluarkan suling dan begitu suling dicabut terdengar suara melengking nyaring dari lubang suling, dan mendengar bahwa dara ini mengaku sebagai ahli waris suling emas. Tentu saja Tian Kong Tosu menjadi terkejut bukan main. Sebagai seorang tokoh tua di dunia persilatan, tentu saja dia pernah mendengar nama besar pendekar suling emas yang hidup di zaman beberapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi nama itu kemudian menjadi seperti dalam dongeng saja karena tidak pernah nama itu muncul lagi di dunia Kang Ou, walaupun para tokoh Kang Ou masih sering mencoba untuk mencari peninggalan pendekar sakti itu. Dan kini, tiba-tiba saja muncul gadis ini, seorang dara muda jelita yang mengaku sebagai ahli waris pendekar suling emas. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun demikian jelasnya terdengar oleh semua orang di dalam ruangan itu. Xian Cai, kesempatan yang hanya timbul sekali dalam 100 tahun. Sute, persilakan ahli waris pendekar suling emas untuk memasuki Lian Butia, kami akan menanti di sana. Mendengar suara ini, semua Tosu yang berada di situ menjatuhkan diri berlutut, dan Tian Kong Tosu sendiri cepat menjura dan menjawab. Baik, Suheng. Wajah Tosu ini berseri. Baru sekarang suhengnya, Tian Heng Tosu ketua Kunlun Pai, berkenan keluar dari tempat pertapaannya,
karena tertarik pula oleh sebutan pendekar suling emas itu. Siapa orangnya yang takkan tertarik? Nona Cisian, engkau sungguh beruntung sekali, berhasil menarik hati ketua kami untuk keluar dan menemuimu. Silakan, Nona, kita pergi menghadap Su Heng Tian Heng Tosu ketua Kunlun Pai yang Nona cari-cari tadi, ke Lian Hutia. Baik dan terima kasih, Totiang, jawab Cisian yang merasa jantungnya berdebar juga. Suara lirih yang amat jelas tadi saja sudah menunjukkan betapa saktinya orang yang mengeluarkannya. Ia pun mengikuti Tian Kong Tosu dan para Tosu lainnya menuju ke Lian Hutia, ruangan berlatih silat, yang berada di bagian belakang dari bangunan itu. Semua Tosu menjatuhkan diri berlutut menghadap kakek yang duduk bersila itu, kecuali Tian Kong Tosu yang menjura lalu juga duduk tak jauh dari situ. Cisian memandang dengan mata tajam menyelidik. Kakek itu juga seorang Tosu, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Akan tetapi wajahnya sama sekali tidak menyeramkan seperti tubuhnya, karena wajah itu membayangkan kehalusan budi dan keramahan. Biarpun usianya sebaya dengan sutenya, namun Tosu ini kelihatan lebih tua, seolah-olah ada kedukaan membayang pada wajahnya yang halus itu. Juga rambutnya sudah hampir putih semua padahal sutenya baru separuh rambutnya yang putih. Ketika Cisian menjura kepadanya, Tosu yang memandangnya itu mengangguk dan tersenyum ramah. Cisian melihat bahwa yang berada di ruangan Lian Hutia yang luas itu bukan hanya ketua Kunlun Pai ini, melainkan juga seorang pemuda dan ia tertarik sekali. Pemuda ini berbeda dengan semua yang hadir di situ, tidak memakai pakaian Tosu walaupun rambutnya yang hitam lebat itu pun digelung seperti model gelung rambut Tosu, ke atas. Seorang pemuda yang berperawakan sedang, berwajah tampan dan terutama sekali sepasang alisnya itu menimbulkan kagum di hati Cisian. Sepasang alis itu nampak hitam sekali seperti dilukis dan membuat wajahnya nampak lebih bersih dan putih, dan bentuk alis itu seperti sepasang golok telentang. Pemuda itu menundukkan muka, kedua matanya sedikit pun tidak bergerak, seolah-olah dia berada dalam samadhi yang hening. Cisian merasa agak mendongkol juga. Semua orang kagum kepadanya, akan tetapi pemuda ini, melirik pun tidak. Sombong. Ia pun membuang muka tidak mau lagi memandang kepada pemuda itu. Nona, siapakah Shi? Nama keturunan, Nona, terdengar Tosu tinggi besar itu bertanya, suaranya halus dan pertanyaannya singkat. Semenjak bertemu dengan ayah kandungnya dan melihat keadaan ayah kandungnya yang dianggap sebagai seorang pria mata keranjang, Cisian merasa malu untuk mengaku sebagai putri Bu Sengkin yang lebih terkenal dengan julukan Butai Hiap. Akan tetapi, berhadapan dengan para tokoh Kunlun Pai, orang-orang tua yang begini penuh wibawa, Cisian merasa tidak enak hati kalau membohong, maka ia pun menjawab dengan sikap hormat. Lo Cianwei, Shi saya adalah Bu. Shi Bu? Adakah hubungannya dengan Butai Hiap? Terkejutlah Cisian mendengar pertanyaan ini, pertanyaan yang sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya. Matanya terbelalak dan mulutnya mengeluarkan sangkalan yang keras. Tidak. Dia tidak ada hubungannya denganku. Xian Cai, mungkin Butai Hiap telah melukai hati banyak wanita, akan tetapi tak dapat disangkal lagi bahwa dia seorang pendekar besar. Baiklah, Nona Bu. Pinto tadi mendengar bahwa Nona datang ke Kunlun Pai untuk menantang Tibu kepada ketua Kunlun Pai? Ditodong langsung dengan pertanyaan ini, Cisian menjadi gugup juga. Aku hanya mohon petunjuk dari Lo Cianpue, karena aku merasa telah bersalah terhadap Kunlun Pai. Haha, bagaimana pendapatmu, Sute? Nona ini sungguh bersemangat sekali, kata ketua Kunlun Pai itu kepada sutenya dan Tian Kong Tosu juga tersenyum. Nona tadi berkata bahwa Nona adalah ahli waris dari pendekar suling emas? Apakah buktinya? Ketua Kunlun Pai itu kembali bertanya. Cisian mencabut keluar sulingnya yang tadi sudah disimpannya kembali. Sekali lagi terdengar bunyi suling melengking ketika dicabutnya dan baru sekaranglah pemuda yang duduk bersila di sebelah kiri Tian Heng Tosu itu mengangkat muka memandang. Bukan memandang kepada Cisian melainkan kepada suling emas kecil yang berada di tangan darah itu. Itukah suling peninggalan pendekar suling emas? Coba Pinto pinjam sebentar. Berkata demikian tiba-tiba Tian Heng Tosu menggerakkan tangan kanannya ke arah Cisian. Darah ini terkejut bukan main karena mendadak sulingnya seperti hidup dan terbang terlepas dari pegangan tangannya, melayang ke arah kakek itu. Maklumlah ia bahwa kakek itu telah mempergunakan sinkang yang kuat sekali untuk mengambil sulingnya dari jarak jauh tanpa menyentuhnya. Ia menjadi marah,
Cepat ia mengerahkan sinkang yang baru saja dilatihnya dari pendekar siluman kecil, dan ia pun menggerakkan tubuh dan tangannya didorongkan ke depan, mulutnya melengking nyaring. Hei! Dan suling yang tadinya sudah meluncur kembali ke tangannya. Maaf, Lo Cianpue. Suling ini menjadi kawan penghibur dan pelindungku, siapapun juga tidak boleh merampasnya, kecuali kalau aku sudah roboh tanpa nyawa, kata Cisian sambil tersenyum. Kakek itu terbelalak, lalu mengangguk-angguk. Bagus sekali, memang bukan omong kosong belaka. Akan tetapi, bukankah suling itu terlalu kecil untuk menjadi pusaka peninggalan pendekar suling emas, Nona Bu? Memang pusaka itu berada di tangan Su Hengku, akan tetapi kami berdua telah mewarisi ilmunya, jawabnya singkat. Xian Cai. Jadi engkau masih ingin untuk menguji kepandaian tua bangka seperti Pinto ini, Nona? Aku mohon petunjuk Lo Cianpue. Pinto akan ditertawai orang sedunia kalau turun tangan menghadapi seorang dara yang pantasnya menjadi cucuku. Biarlah, Pinto wakilkan kepada murid Pinto ini. Maukah Nona menghadapinya untuk sekedar belajar kenal dengan ilmu masing-masing? Kakek itu menuding ke arah pemuda yang masih bersila di sebelah kirinya. Cisian memandang. Pemuda yang sombong itu, katanya dalam hati sambil memandang rendah. Kalau Lo Cianpue menganggap dia sudah patut melawanku, boleh saja, jawabnya dan sengaja dia mengeluarkan kata-kata yang sifatnya memandang rendah ini. Han Beng, kau memperoleh kesempatan yang baik sekali hari ini. Selama ini engkau hanya tekun berlatih, nah, hari ini engkau memperoleh kesempatan untuk membuktikan sampai di mana kemajuanmu dalam latihan. Kau layanilah Nona ini. Ingat, engkau mewakili gurumu dan juga mewakili Kunlun Pai. Mendengar ucapan suhunya itu, pemuda yang sejak tadi diam saja, bergerak melepaskan kakinya dan duduk bersila, lalu berlutut di depan kakek itu sambil berkata. Tecu mentaati perintah suhu. Bulan ini. Ketua kami adalah Tian Heng Tosu, akan tetapi sejak lama beliau tidak pernah keluar dari tempat samadinya. Untuk urusan apapun beliau tidak pernah mau keluar, apalagi untuk melayani Nona yang ingin menguji kepandaian. Untuk menikmati kepandaian ahli waris pendekar suling emas harus melihat permainan sulingnya sebagai senjata. Han Beng, engkau pergunakanlah pedang kayu untuk latihan itu. Pertandingan ini hanya merupakan perkenalan saja, maka pedang kayu cukuplah, kata lagi kakek itu, dan sikapnya gembira bukan main. Kakek yang menjadi ketua Kunlun Pai ini memang mengharapkan pemuda ini yang dapat mewarisi ilmu-ilmunya, maka kini memperoleh kesempatan mencoba tingkat kepandaian muridnya. Tentu saja dia merasa gembira. Apalagi dia tadi sudah menguji kepandaian dara itu ketika dia meminjam sulingnya dan dia merasa kagum kepada dara yang memiliki kepandaian tinggi, yang lincah bersemangat dan cantik jelita itu. Diam-diam dia membandingkan muridnya dengan dara itu. Nampaknya serasi benar. Pemuda itu bernama Chia Han Beng, seorang pemuda yatim piatu yang hidupnya ditekan dan dikuasai oleh rasa dendam yang mendalam. Ayahnya seorang pendekar Kunlun Pai pula, menjadi seorang di antara korban-korban kekejaman Kaisar Yung Cheng. Ayahnya terbunuh oleh Kaisar itu, dan ibunya, seorang wanita cantik, kini menjadi selir Kaisar. Dalam keadaan menderita batin, karena dendam, pemuda ini akhirnya diangkat sebagai murid oleh ketua Kunlun Pai dan bukan hanya menerima warisan ilmu-ilmu yang tinggi dari gurunya, melainkan juga menerima petunjuk-petunjuk sehingga cengkeraman nafsu dendam telah lama meninggalkan batinnya. Memang di lubuk hatinya terdapat perasaan menentang pemerintah, seperti juga gurunya dan semua murid Kunlun Pai, akan tetapi bukan disebabkan oleh dendam pribadi, melainkan disebabkan oleh keadaan tanah air yang dijajah oleh bangsa Manchu itu. Seperti yang terdapat dalam batin setiap orang pendekar yang gagah di Tiongkok pada waktu itu, Chia Han Beng diam-diam juga menanti kesempatan untuk menyumbangkan tenaganya demi kebebasan tanah air dan bangsanya daripada penjajahan bangsa Manchu. Mungkin disebabkan latar belakang kehidupan keluarga ayahnya yang tertimpa malapetaka itu dan yang membuatnya hidup sebatang kara, biarpun api dendam pribadi di dalam batinnya telah padam, membuat pemuda yang gagah itu bersikap pendiam dan selalu seperti berada dalam awan gelap, seolah-olah tidak ada kegairahan dan kegembiraan lagi dalam hidupnya. Mendengar ucapan suhunya, Han Beng kembali memberi hormat. Lalu dia menghampiri rak senjata di mana terdapat segala macam senjata untuk permainan silat dan dia mengambil sebatang pedang kayu yang biasa dipakai untuk latihan.
Setelah itu, dengan sikap senang sekali dia menghadapi Qi menjura seperti sikap seorang pemain silat memberi penghormatan kepada calon lawannya dan berkata, "Nona, silakan." Dan dia pun lalu mundur ke tengah ruangan Lian Hutia itu. Diam-diam Qi merasa mendongkol sekali. Tadinya ia yang memandang rendah kepada pemuda yang dianggapnya sombong itu, dan ia hendak mengejeknya, akan tetapi kini terjadi kebalikannya. Pemuda itu malah disuruh mempergunakan sebatang pedang kayu oleh gurunya. Suling emasnya yang merupakan senjata pusaka yang ampuh sekali itu kini akan dihadapi hanya dengan sebatang pedang kayu. Tentu saja hal ini merupakan ejekan baginya dan membuat mukanya menjadi merah sekali. Akan tetapi, karena ketua Kunlun Pai tadi mengatakan bahwa untuk membuktikan bahwa ia benar ahli waris suling emas ia harus memainkan suling itu, maka ia mengambil keputusan untuk mengalahkan pemuda itu secepat mungkin. Maka tanpa banyak cakap lagi ia pun meloncat ke depan pemuda itu. Kini mereka berhadapan. Pemuda itu memasang kuda-kuda, gerakannya lambat dan gagah ketika ia mengangkat kaki kirinya ke atas, menempel di lutut kanan, tangan kiri miring di depan dada dan pedang kayu itu ditudingkan ke atas, gagangnya menempel dahi. Melihat pasangan kuda-kuda yang memang indah dan gagah ini, Qi menjebikan bibirnya. Aksinya, ia mengejek dalam hati dan tiba-tiba ia berseru. "Lihat serangan!" Dan tanpa banyak lagak lagi ia pun sudah menyerang dan menggerakkan sulingnya, menusuk ke tenggorokan lawan dan suling yang digerakkannya itu mengeluarkan bunyi seperti ditiup. Han Beng merubah kedudukan tubuhnya, tangannya bergerak dan pedang kayunya menangkis. Dari gerakan suling yang berkelebat dan membentuk sinar menyilaukan mata itu dan dari suara melengking yang keluar dari suling itu, dia tahu bahwa darah itu mempergunakan tenaga kaikang yang amat kuat. Maka ketika menangkis, dia pun telah mengerahkan sinkang pada pedang kayunya, dan memang keduanya sengaja hendak mengukur tenaga masing-masing dalam benturan senjata yang pertama itu. Tringgig. Suara emas terpukul kayu dengan kerasnya menimbulkan suara berdencing nyaring dan keduanya terkejut sekali ketika betapa seluruh lengan mereka tergetar hebat, membuat keduanya cepat melangkah ke belakang untuk mengatur kedudukan tubuh masing-masing. Mereka sejenak berdiri saling pandang, seperti dua ekor ayam jago yang sedang berlagak, seperti hendak mengukur kekuatan masing-masing melalui pandang mata. Keduanya memandang kagum. Han Beng tak pernah menyangka bahwa seorang darah muda seperti itu dapat memiliki tenaga yang demikian kuatnya, juga sebaliknya Qi tidak mengira bahwa pemuda pendiam yang dianggapnya sombong ini ternyata bertenaga dahsyat pula. Sementara itu, dua orang tokoh besar Kunlun Pai yang melihat pertemuan dua tenaga dahsyat itu memandang dengan wajah berseri. Memang setanding, pikir mereka. Akan tetapi Qi yang berwatak panas itu, merasa penasaran sekali. Ia segera mengeluarkan seruan nyaring dan sulingnya sudah digerakkan, lenyap bentuknya berubah menjadi segulungan sinar yang melengking-lengking dengan nada suara naik turun seperti ditiup dengan mulut saja. Juga gulungan sinar kuning emas itu menyilaukan mata, mendatangkan angin menyambar dahsyat sekali. Han Beng terkejut dan pemuda itu pun cepat memutar pedang kayunya dengan pengerahan tenaga sinkang sekuatnya. Nampaklah sinar kehijauan dan juga pedang kayu itu mendatangkan angin yang kuat. Qi mulai menyerang, gerakannya aneh dan amat cepat, juga dahsyat sekali, sukar diduga kemana suling itu akan menyerang. Han Beng berusaha mengimbangi, namun pemuda yang sudah memiliki ilmu silat yang tinggi-tinggi dari Kunlun Pai ini diam-diam terkejut karena sekali ini dia benar-benar menjadi sibuk sekali menghadapi serangan-serangan yang demikian aneh dan cepatnya. Bukan hanya pemuda ini, bahkan Tian Heng Tosu dan Tian Kong Tosu juga memandang dengan mata terbelalak dan mulut mereka mengeluarkan seruan-seruan kagum dan heran. Belum pernah selama hidup mereka yang telah menjelajahi dunia Kangou ini mereka menyaksikan ilmu pedang yang dimainkan dengan suling sehebat ini. Bukan hanya tusukan-tusukan suling itu yang merupakan totokan-totokan indah dan berbahaya sekali, juga bacokan gerakan pedang yang dirubah menjadi pukulan-pukulan suling itu, amat kuatnya. Ditambah lagi suara melengking-lengking yang membikin bingung lawan karena suara ini menyembunyikan desir senjata yang biasanya dapat dikenal dan ditangkap telinga sehingga mudah diikuti gerakannya. Han Beng cepat mainkan Kunlun Kiamsut, ilmu pedang Kunlun, yang menjadi andalan para pendekar Kunlun Pai, dan pemuda yang cerdik ini pun mengerahkan seluruh gerakannya kepada daya tahan untuk melindungi dirinya. Dengan demikian, barulah dia terhindar dari sambaran sinar kuning emas itu, walaupun tetap saja dia terdesak hebat karena sukar baginya untuk balas menyerang.
Sekali dia berani balas menyerang, berarti daya tahannya berkurang dan hal ini amat berbahaya karena desakan suling itu benar-benar amat hebat. Tian Heng Tosu menarik napas panjang beberapa kali. "Ah, kita ini seperti katak dalam tempurung saja," katanya kepada sutenya. "Lihat, beberapa tahun saja kita tidak keluar, di dunia telah muncul ilmu pedang yang dimainkan suling sedemikian hebatnya. Akan tetapi, Su Heng, saya mendengar bahwa ilmu-ilmu yang diwariskan oleh pendekar suling emas biarpun hebat, akan tetapi rasanya menurut berita yang kudengar, tidak ada yang seperti ini. Kabarnya yang paling hebat adalah Hong In Bun Hoat, akan tetapi ini. Kalau Han Beng lebih unggul dalam hal sinkang, agaknya dia akan dapat mengatasi kedahsyatan ilmu suling itu. Akan tetapi tenaga mereka agak seimbang. Kita sendiri pun, tanpa mengandalkan sinkang, kiranya akan sukar mengalahkan ilmu suling itu," kata pula Ketua Kunlun Pai. "Nampaknya ilmu yang kuno sekali, akan tetapi mengandung kemujizatan. Dan lihat, bukankah ilmu sinkang darah itu pun luar biasa hebatnya?" Melihat kerepotan Han Beng ketika mengadu tenaga, agaknya nona itu memiliki sinkang yang sama anehnya dengan ilmu sulingnya. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Tian Kong Tosu. Ketika ia sudah mendesak lawannya dengan mati-matian, namun pemuda itu dengan pertahanannya yang kokoh kuat seperti benteng baja dapat menutup diri sehingga semua serangannya gagal, Cician menjadi semakin penasaran. Ia tidak mau mempergunakan kaikang dan mengalahkan lawan dengan tiupan suling, karena ilmu itu merupakan ilmu simpanan dan menurut pesan Su Hengnya, ia tidak boleh sembarangan mengeluarkannya kalau tidak terpaksa benar. Maka, ia lalu mengerahkan tenaga sinkang yang baru saja dilatihnya dari Sumakian Bu, dan kini serangan-serangannya itu mengandung penggabungan dua tenaga yang berlawanan, sebentar panas sebentar dingin sekali. Dan Han Beng yang merasakan hawa panas dan dingin silih berganti ini melalui pedang kayu yang dipakai untuk menangkisnya, menjadi terkejut, bingung dan terdesak semakin hebat. Akhirnya, karena kacau pertahanannya oleh tenaga yang silih berganti itu, ada lubang dalam pertahanannya dan cepat dimasuki oleh sinar suling. Tuh! Pundaknya terkena totokan dan biarpun dia sudah miringkan tubuh sehingga totokan itu tidak tepat mengenai sasaran, namun hawa dingin itu telah menyerang masuk dan membuat Han Beng menggigil, lalu pemuda ini menjatuhkan dirinya bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan lanjutan. Cician yang masih merasa penasaran itu mengejar. "Tahan!" Tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang gerakannya cepat sekali, seperti petir menyambar dan tahu-tahu sebatang tongkat menahan suling di tangan Cician. Cician marah dan hendak menggerakkan suling menyerang orang ini, akan tetapi ketika ia melihat bahwa yang menghalangnya adalah Sumakian Bu sendiri, mukanya berubah merah dan ia pun bersungut-sungut. "Kenapa engkau malah membantu lawan?" tegurnya sambil menyimpan kembali sulingnya. "Cician, Kunlun Pai adalah partai besar yang selamanya menjadi sahabat, jangan engkau membikin kacau di sini," kata Sumakian Bu dan segera muncul Siang In yang segera memegang lengan Cician. "Wah, kami mencari-carimu setengah mati, kiranya engkau membikin ribut di rumah orang." Siang In merangkulnya dan lenyaplah kemarahan Cician. Sementara itu, semua Tosu terkejut melihat masuknya pria berambut putih riap-riapan bersama seorang wanita cantik ini. Tak seorang pun di antara mereka mengenal pria ini, akan tetapi Sumakian Bu sudah memberi hormat dengan sikap sopan sekali kepada dua orang Tosu tua pemimpin Kunlun Pai itu. "Mohon Lo Cianpue sudi memberi maaf kepada kami. Kalau saya tidak salah, Jiwi Lo Cianpue adalah Tian Heng Tosu dan Tian Kong Tosu, dua orang pimpinan Kunlun Pai, benarkah?" Tian Heng Tosu hanya mengangguk, dan sekarang, seperti biasa, Tian Kong Tosu yang mewakili Su Hengnya menyambut tamu. "Penglihatan Sicu memang tepat sekali. Kalau boleh pintu mengetahui, siapakah Sicu dan apakah maksud kunjungan Sicu tiba-tiba ini dan apa hubungan Sicu dengan Bu Siotija?" "Nama saya Sumakian Bu." "Sian Cai." "Shisuma." "Apa hubungannya dengan Sumatai Hiap, sumahan pendekar super sakti penghuni Pulau Es yang namanya terkenal di seluruh kolong jagat itu?" kata Tian Kong Tosu. Sedangkan Su Hengnya juga memandang tajam penuh selidik kepada Kian Bu. "Beliau adalah ayah kandung saya." "Ah, sungguh hebat peristiwa yang terjadi hari ini." Tiba-tiba Tian Heng Tosu berkata. "Agaknya memang sudah digariskan bahwa kita akan memperoleh bantuan Sumatai Hiap, mari kita duduk di dalam dan bicara." "Nona Bu, kami mengaku bahwa muridku telah kalah olehmu."
Setelah ternyata bahwa kita adalah orang-orang sendiri, biarlah Pinto yang mintakan maaf atas kesalahan murid-murid kami kepadamu. Tidak enak juga rasa hati Cisian melihat betapa ketua Kunlun Pai sendiri sampai minta maaf kepadanya. Ah, Lo Qianwei, sesungguhnya sayalah yang terburu nafsu, saya yang minta maaf kepadamu, jawabnya. Kini pemuda murid ketua Kunlun Pai itu menjura ke arah Cisian dan pandang mata serta suaranya penuh kejujuran dan kekaguman ketika dia berkata, Bu Xiaoqia, saya mengaku kalah padamu. Ah, dengan mempergunakan pedang kayu, berarti engkau telah mengalah, jawab Cisian, merasa tidak enak terhadap Sumakian Bu dan Siang In yang melihat betapa ia yang datang mengacau Kunlun Pai, malah dipuji-puji orang. Ketua Kunlun Pai yang nampak berseri wajahnya itu, bersama sutenya, mengajak 3 orang tamunya menuju ke ruangan dalam, diikuti pula oleh Han Beng. Hanya 6 orang itulah yang memasuki ruangan ini, sedangkan murid-murid lain tidak ada yang diajak masuk. Setelah mengambil tempat duduk mengelilingi sebuah meja bundar yang besar, Tian Kong Tosu berkata sambil mengangkat kedua tangan di depan dada. Ah, kiranya yang membunuh ular itu adalah pendekar dari Pulau Es. Pantaslah kalau demikian dan kami tidak merasa penasaran lagi. Kami melakukan perjalanan dan mendengar bahwa ada ular hijau yang sudah banyak menjatuhkan korban. Ketika kami melihat dusun yang setiap tahun menyerahkan korban manusia hidup-hidup kepada ular yang mereka dewa-duakan, kami mengambil keputusan untuk membasminya. Ular itu sungguh berbahaya sekali dan hanya karena nasib sajalah kami berhasil membunuhnya, kata Qian Bu, lalu disambungnya. Dan sekiranya Nona Cisian ini yang menjadi sahabat seperjalanan kami melakukan sesuatu pelanggaran terhadap Kunlun Pai, biarlah Lo Qianpui memandang muka kami untuk memaafkannya. Ah, sama sekali tidak. Hanya terjadi kesalahpahaman saja, kata wakil ketua itu. 2 orang murid Kunlun Pai kami utus untuk menyelidiki tentang berita dibunuhnya ular. Mereka bertemu dengan Nona Bu dan terjadi kesalahpahaman sehingga Nona Bu memberi hajaran kepada mereka, bahkan lalu mengejar sampai ke Kunlun Pai. Mata kami yang tua terbuka menyaksikan ilmu yang luar biasa dari Nona Bu. Ah, Lo Qianwei harap jangan terlalu memuji, membuat saya merasa malu saja. Cisian berkata dan memang wajahnya menjadi merah karena malu terhadap pendekar siluman kecil. Qian Bu tersenyum. Sudahlah, baik sekali engkau bertemu dengan pimpinan Kunlun Pai yang bijaksana, kalau dengan golongan lain tentu berakibat tidak enak. Suma Taihiap, setelah Taihiap datang, harap kami diperkenalkan dengan Lihiap ini, menurut berita, Taihiap datang bersama istri Taihiap, kata pula Tian Kong Tosu. Benar, ia adalah istri saya, Lo Qianpui, kata pendekar itu dan Siang In lalu memberi hormat sambil tersenyum manis. Cisian melihat betapa wajah istri pendekar itu kini semakin cantik saja, seperti ada sinar yang segar berseri dan wajahnya yang manis. Sungguh satu kehormatan besar menerima Samwi yang gagah perkasa sebagai tamu, tiba-tiba ketua Kunlun Pai berkata. Dan sungguh kebetulan sekali karena kami sedang menghadapi suatu urusan yang amat penting dan besar, yang tentu akan menarik juga perhatian Samwi. Urusan apakah itu, Lo Qianwei? Tanya Qian Bu. Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat baik kami dari kota Paoci di Shenxi datang dan membawa berita yang amat mengejutkan, yaitu bahwa Pangeran Mahkota Qian Liong telah lenyap. Tentu saja Qian Bu terkejut sekali mendengar ini. Lenyap? Bagaimana bisa lenyap? Seperti biasa, Pangeran Qian Liong melakukan perjalanan merantau sendirian dan seperti biasa pula, diam-diam banyak pendekar yang membayanginya dan melindunginya secara diam-diam karena kalau dilihat atau diketahui oleh sang pangeran, beliau tentu akan merasa tidak senang. Dan pada suatu hari, setelah sang pangeran memasuki sebuah kuil, beliau lenyap tanpa meninggalkan jejak. Lalu bagaimana, Lo Qianpui? Tanya Qian Bu, tertarik. Akan tetapi merasa bahwa hal itu tidak ada sangkutannya dengan dia. Tentu saja menjadi geger, walaupun tidak ada yang berani menceritakan hal ini secara terang-terangan. Hanya menjadi desas-desus dan berita angin di dunia Kang Ou saja bahwa para pendekar kini seperti berlomba mencari pangeran. Timbul kekhawatiran besar bahwa para pendukung dan bekas anak buah mendiang Sem Tai Hou yang melakukan penculikan dan dikhawatirkan keselamatan sang pangeran. Sudah lama sekali saya tidak pernah mendengar tentang keluarga istana, apakah yang telah terjadi dengan Sem Tai Hou, Lo Qianpui? Tentu saja Qian Bu mengenal siapa adanya nenek yang berpengaruh itu, karena sesungguhnya, menurut kakak kandungnya, yaitu Putri Milana,
nenek yang amat berpengaruh terhadap kaisar itu membencinya, bahkan membenci seluruh keluarga Pulau Es. Ketua Kunlunpai itu memandang tajam, akan tetapi sutenya yang mengajukan pertanyaan kepada Kian Bu. Harap Sumatahiap suka memaafkan pertanyaan Pinto. Akan tetapi, bukankah Tahiap masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kaisar? Kalau tidak salah, ibu kandung Tahiap adalah Putri Nirahai yang amat terkenal. Kian Bu menggerakkan tangannya dengan tidak sabar. Ah, itu sih dahulu, harap Lo Cianpue jangan sebut-sebut lagi. Kami sekarang adalah keluarga Pulau Es, bukan lagi keluarga istana. Apa yang telah terjadi dengan Sam Tai Ho? Tahiap belum mendengar berita yang menggemparkan itu? Semua orang telah mendengarnya. Lalu Tian Kong Tosu menceritakan tentang kematian Sam Tai Ho yang menurut desas-desus adalah karena rahasianya diketahui kaisar bahwa sesungguhnya Sam Tai Ho merupakan seorang berbahaya yang selain mempengaruhi kaisar dan seluruh istana, juga mengumpulkan tokoh-tokoh dunia sesat. Mendengar berita ini, diam-diam Kian Bu merasa bersyukur dalam hati. Terbebaslah kini kaisar dari pengaruh yang amat jahat. Akan tetapi, para pengikut dan kaki tangan Sam Tai Ho masih berkeliaran. Tosu itu menyambung. Terutama sekali Imkan Mooke yang tadinya menjadi kaki tangannya, juga dapat melarikan diri. Oleh karena itu, lenyapnya pangeran ini tentu saja dihubungkan dengan kaki tangan Sam Tai Ho. Siapa tahu mereka itu ingin membalas dendam karena kejatuhan Sam Tai Ho adalah karena sang pangeran yang membongkar rahasianya. Kian Bu mengangguk-angguk. Cerita itu memang menarik, akan tetapi tidak cukup membangkitkan semangatnya untuk mencampuri. Ayahnya, pendekar super sakti, selalu menasihatkan putra-putranya agar jangan mencampuri urusan istana. Urusan istana, urusan perebutan kekuasaan, urusan pemberontakan, sesungguhnya hanyalah perebutan kedudukan dan kekuasaan, dan untuk kepentingan itu mereka menggerakkan rakyat. Rakyatlah yang disuruh maju sebagai pendobrak, sebagai senjata dan perisai, dengan dalih perjuangan demi tanah air, bangsa, dan lain-lain yang serba muluk-muluk sehingga rakyat menjadi buta, tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu hanya diperalat oleh beberapa gelintir orang yang memperebutkan kedudukan. Kalau pendobrakan dan perebutan itu berhasil, beberapa gelintir orang itulah yang akan menempati kedudukan mulia dan bukan hanya mereka itu melupakan rakyat, bahkan mereka menjadi penindas. Penindas yang baru terhadap rakyat. Tentu saja dalam perebutan itu, rakyat yang maju itulah yang menjadi korban. Sedangkan beberapa gelintir orang itu hanya bersembunyi di dalam gedung-gedung dilindungi pasukan pengawal, siap untuk meraih hasil kemenangan kalau menang dan siap untuk melarikan diri mengungsi kalau kalah. Karena itu, jangan bodoh. Bertindaklah kalau melihat rakyat tertindas atau melihat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau kuat terhadap si lemah, akan tetapi jangan melibatkan diri ke dalam perebutan kekuasaan di istana. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.